Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang masih setia dengan channel saya. eh Hari ini mungkin saya ingin menegaskan kembali bahwa channel saya ini tidak serta-merta akan menampilkan tentang keseharian saya bersama anak-anak juga, tapi saya lebih ingin menjadikan ini wadah saya dalam menyampaikan gagasan-gagasan saya ataupun menyampaikan pendapat-pendapat saya. Nah, dengan latar belakang saya yang saat ini juga masih berstatus mahasiswa dan saya juga masih menjadi seorang ibu, seorang ibu yang mengurus 2 orang bayi, yang satu berumur 2 tahun dan yang satu berumur 9 bulan. Ditambah memang kewajiban sebagai seorang istri, ya. Tentu itu merupakan hal yang cukup complicated, ditambah saya merupakan pribadi yang uh, aktif, ya. Sebelum menikah saya itu cukup aktif di luar rumah, cukup aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan hal-hal yang memang bersifat saling menebar manfaat ataupun kebaikan untuk orang-orang di sekeliling. Ya, kerap menjadi volunteer juga, relawan-relawan dalam berbagai kegiatan. Dan memang sebelum menikah itu kan menjadi momen yang paling seru ketika berkumpul dengan teman-teman, mengikuti event-event tertentu, dan itu sama sekali tidak ada, bukan tidak ada batasan, tidak ada aturan, ya. Dalam artian all the time is mine, ya kan. Jadi all time is mine. Jadi semua memang waktu yang saya miliki itu milik saya. Artinya saya yang berhak menentukan saya mau kemana, saya yang punya otoritas, saya mau bergabung dengan siapa dan mengikuti kegiatan apa. Nah, itu berbanding terbalik, benar-benar berubah ketika saya sudah menjadi seorang istri, ditambah sekarang punya 2 anak. Nah, pertama kali menjadi seorang istri juga, itu saya ingat sekali, seminggu setelah menikah, saya itu masih ada project kontrak ngajar di salah satu kantor, di salah satu perusahaan di Sudirman. Saya itu masih menganggap saya hari Senin itu, seminggu setelah menikah, saya akan ngajar seperti biasa. Saya lupa dong ya bahwa ada sosok suami yang ya, saya tuh harus izin dulu, ya kan. Saya mau ngajar saya harus izin, dan saya tuh bener-bener lupa, ya, ini pengalaman saya sharing. Saya lupa bahwa saya mengajar itu diizinkan atau tidak, gitu kan. Nah, saya menganggap suami saya ini, ya fine dong, saya kan emang dari dulu mengajar, saya kan emang dari dulu udah seperti ini, dan ya kamu sudah tahu itu, gitu kan. Saya beranggapan seperti itu. Tapi ternyata itu ada hal yang berbeda. Sementara suami saya kan berpikir, ya kamu ini sekarang sudah menjadi istri, gitu. Kalaupun kamu memang tidak saya izinkan untuk kerja, ya itu hak saya juga, gitu kan. Nah, saya tuh kayak, saya kalau memang ada sesuatu sanggahan dalam apapun yang saya lakukan, saya agak down, yang bikin saya tuh bad mood langsung, gitu kan. Jadi dalam sekejap, artinya pagi-pagi saya sebelum berangkat ngajar itu, berarti saya salah ini ya, saya mau mengajar, gitu kan. Sampai akhirnya itu project saya itu langsung saya cancel. Saya hubungin ownernya bahwa saya udah nggak bisa nerusin, dan mereka marah dong, ya, masa iya pagi-pagi di hari H saya cancel. Dan ini benar-benar murka banget, sampai dia berjanji untuk tidak akan menghubungi saya lagi, sebutuh apapun mereka nggak akan hubungi saya, sampai seperti itu. Dan itu benar-benar, ya ampun, kok gini amat sih, ya, gitu kan. Yang saya
pikirkan bahwa suami saya ini ngerti, ternyata nggak sesederhana itu gitu ya. Dan laki-laki juga punya ego tersendiri dalam hal itu. Nah, seiringin waktu kita itu terus belajar bahwa suami juga belajar bahwa oke, dia paham bahwa aku juga latar belakangnya dulu seperti apa, dan sebagai suami dia juga berusaha untuk belajar bahwa dia juga harus lebih terbuka, memberikan saya ruang, dan dia juga sadar diri bahwa mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang mau tidak mau dia juga nggak bisa egois gitu kan. Nah, sampai akhirnya oke, kita terus belajar. Saya masih kerja di tempat yang lain waktu itu, dan alhamdulillah untuk kerjaan yang itu karena dekat dengan kontrakan kita, dia masih ngizinin. Sampai saya memutuskan, nah setelah menikah itu kan nggak berapa lama, nggak ada selang sama sekali, kita langsung punya, alhamdulillah diamanahin hamil. Sampai akhirnya ya seneng dong ya dapet amanah. Ya pokoknya intinya semua yang dilewatin, pada akhirnya setelah punya anak kedua ini, sampai apa ya, dengan berbagai banyak cobaan, tapi suami itu terus memperbaiki diri, berbenah diri, termasuk saya juga sedang belajar terus. Pokoknya sampai akhirnya kita tuh nemu satu klik bahwa aktualisasi diri itu penting, dan ketika suami saya memberikan izin saya bekerja juga, itu tentu saya tidak lupa, tidak boleh terlalu lalai. Sampai sebenarnya saya dapat izin untuk sekolah lagi, itu kan hal yang luar biasa. Sampai akhirnya saya diizinin untuk bikin channel sendiri, saya difasilitasi ya beberapa ya termasuk maksudnya difasilitasi punya handphone segala macam. Saya rasa itu hal yang patut saya syukuri sekali ya kan. Pada akhirnya suami saya sadar bahwa aktualisasi seorang perempuan itu bukan berarti saya hanya di rumah, dan ketika dia sudah tuntas memenuhi nafkah, memberikan saya nafkah semua secara ekonomi, saya difasilitasi, lantas saya sudah oke, fine gitu kan. Tapi suami saya sadar bahwa akhirnya aktualisasi diri seorang perempuan itu nggak serta-merta seperti itu, apalagi dengan background saya yang juga dulunya aktif, dan alhamdulillah maksudnya terus melanjutkan pendidikan ya kan. Artinya saya punya tanggung jawab sosial, saya juga punya tanggung jawab intelektual yang memang harus bisa saya berdayakan. Nah, di situ mungkin akhirnya kita ketemu kliknya bahwa ketika saya ingin aktif di luar bukan berarti saya memang sibuk berlomba-lomba untuk cari uang, tidak gitu. Saya tidak akan lupa dengan tanggung jawab saya yang pertama, yaitu mengurus anak-anak, dan saya juga sebagai istri. Tapi kita pernah ditempa dalam satu organisasi yang sama, yang memang mengajarkan bahwa kita juga punya tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Nah, di situ akhirnya alhamdulillah ya, di pernikahan yang 3 tahun menjelang 4 tahun ini, itu kayak lebih terbuka lah dalam memahami konteks yang satu itu. Makanya saya bersyukur kalau sekarang itu sering yang pergi bawa anak-anak dan ketemu dengan orang-orang lain, itu mendapat restu dan izin dari suami gitu. Makanya lagi-lagi saya juga ingin memberi apa ya, semacam pandangan buat teman-teman sahabat-sahabat aku yang memang belum menikah. Kita tidak perlu mempermasalahkan menikah harus di umur berapa karena jodoh itu benar-benar misteri. Tapi sebisa mungkin dengan waktu yang kita punya, pun dalam keadaan single sekarang, ya silahkanlah teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang memang masih single,
bisa memanfaatkan waktu, menjadikan waktu lebih berkualitas dengan banyak kegiatan. Karena setelah kita pahami, tidak ada istilah kita jenuh di dunia ini, karena banyak hal yang Allah telah sajikan yang patut kita explore lagi. Dan Allah sudah memberi kita anugerah akal pikiran, bagaimana kita terus mensyukurinya dengan banyak berbuat, sehingga gak ada alasan ya buat kita membuang-buang waktu, tidak ada alasan buat kita bermalas-malasan. Dan ya ayolah sedikit terbuka dan bersosialisasi. Dan yang paling penting memang terus berbenah diri ya kan. Ketika jodoh datang, tentu Allah sudah tahu bahwa kamu tuh udah siap untuk membina rumah tangga, karena membina rumah tangga itu adalah PR yang besar sepanjang hidup, ruang belajar sepanjang hidup. Terus memang ibadah yang besar juga ya, kita menyempurnakan sebagian dari agama kita. Memang itu cobaannya juga pasti besar, dan makanya sih pun kita dalam hal ini sedang punya pasangan, dan teman-teman yang belum punya pasangan, pada dasarnya semua kita ini sedang diuji, sedang berada dalam satu ruang pembelajaran di universitas kehidupan, di Universitas Alam Raya, Fakultas Kehidupan. Jadi kita berada di level ataupun kita berada di kelas tingkat apa, itu aja yang berbeda ya. Tapi intinya kita semua ini terus belajar dan terus akan dapat ujian. Makanya kalau dulu ketika masih sendiri, saya jadi ingat saya pernah berdoa, ya Allah, aku tahu ini aku lagi sendiri seperti, tapi aku tuh ingin naik kelas, aku tuh ingin bisa melewati ini semua, dan aku ingin naik kelas, aku ingin menghadapi ujian-ujian yang lainnya gitu. Aku pernah seperti itu. Dan dalam kondisi aku yang seperti ini juga banyak sekali ujian ya. Tapi lagi-lagi aku melihat lebih ke bagaimana aku menyikapi semua permasalahan, dan kayak mengatur ritme hati aku, pikiran aku gitu. Jadi saya ini orang yang butuh banyak teman, butuh banyak berbicara pada saat ini ya. Oke. Mudah-mudahan ada hal yang emang bisa menjadi satu yang bisa dipetik menjadi sebuah hikmah ya. Insya Allah saya akan terus melanjutkan cerita-cerita saya yang lain. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sharing, tapi lagi-lagi kadang waktu saya memang banyak disibukkan dengan anak-anak. Nah hari ini kondisinya saya itu pagi-pagi mau nyuci, terus suami saya bawa anak-anak saya ke saudara deket sini, dan alhamdulillah akhirnya saya jadi lebih bisa leluasa untuk berargumen ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.